kenaikan lebih dari 100% di transaksi keuangan tunai, di transaksi keuangan mencurigakan segala macam. Ini lagi kita dalami. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan sejumlah transaksi ilegal untuk dana kampanye. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan dana kampanye itu terindikasi berasal dari illegal mining atau tambang ilegal. Dilansir dari tribunnews.com, kronologi temuan indikasi dana kampanye dari tambang itu bermula saat PPATK menemukan rekening khusus dana kampanye tak bertambah maupun berkurang. Menurut Ivan, aktivitas pembiayaan kampanye justru terlihat dari rekening-rekening lain, sedangkan rekening dana kampanye politik cenderung flat dan tak bergerak. Transaksi janggal di pihak-pihak lain itu disebut Ivan mencapai lebih dari 100% dan nilainya triliunan. Ivan menuturkan sejauh ini PPATK telah melakukan pelacakan terhadap dana kampanye pemilu 2024, utamanya yang berkaitan dengan kegiatan kampanye calon presiden dan calon wakil presiden serta partai politik. Menemukan memang peningkatan yang masif dari transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan misalnya terkait dengan pihak-pihak yang kontestasi yang kita dapatkan namanya kan DPT kan DPT ya, daftar bukan apa tuh DCT DCT ya DCT itu kita dapat ya penyidik tadi seperti misalnya terkait dengan pemilu ini kita dapat DCT kan. Nah, dari DCT kita ikuti, kita melihat memang transaksi terkait dengan pemilu ini masif sekali laporannya kepada PPATK. Kenaikan lebih dari 100% di transaksi keuangan tunai, di transaksi keuangan mencurigakan segala macam. Ini lagi kita dalami. Ini masa kampanye aja atau gimana? Ya kan kita beberapa kali sampaikan sepanjang pengalaman kita terkait dengan pemilu ini kan RKDK, rekening khusus dana kampanye itu kan harusnya untuk membiayai kegiatan kampanye politik ya. Itu cenderung flat kan, cenderung tidak bergerak transaksinya. Yang bergerak ini justru di pihak-pihak lainnya. Nah, ini kan artinya ada ketidaksesuaian bahwa pembiayaan kita kan bertanya pembiayaan kampanye dan segala macam itu biayanya dari mana kalau RKDK-nya tidak bergerak kan? Nah, itu kita melihat ada potensi misalnya orang mendapatkan sumber dari hasil ilegal dipakai untuk membantu. Selamat siang saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Pusat Pelaporan Dana Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan adanya indikasi dana kampanye pemilu 2024 yang berasal dari sumber ilegal, termasuk diantaranya dari hasil kejahatan lingkungan, khususnya illegal mining atau pertambangan ilegal. Hal itu disampaikan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pada Kamis 14 Desember 2023. Ivan mengatakan PPATK juga menemukan indikasi dana kampanye pemilu 2024 bersumber dari tindak pidana lain. Namun ia tak membeberkan lebih lanjut mengenai tindak pidana yang dimaksud. Selain itu, saudara, Ivan mengatakan PPATK juga sudah melaporkan temuan dugaan transaksi mencurigakan yang berasal dari kejahatan lingkungan kepada aparat penegak hukum. Menurut Ivan, PPATK menemukan peningkatan transaksi janggal mencapai lebih dari 100% terkait pemilu 2024. Transaksi mencurigakan itu terungkap akibat aktivitas janggal pada rekening khusus dana kampanye atau RKDK. Ivan mengatakan seharusnya transaksi melalui RKDK selama masa kampanye marak karena digunakan untuk keperluan elektoral. Akan tetapi, saat ini justru transaksi pada RKDK cenderung datar. Menurutnya, aktivitas transaksi diduga untuk pembiayaan kegiatan kampanye justru marak dari rekening-rekening lain. Ivan menyampaikan saat ini PPATK terus melakukan pelacakan aktivitas transaksi pada rekening terkait kampanye pemilu 2024, termasuk diantaranya yang berkaitan dengan kegiatan kampanye Capres-Cawapres dan partai politik. Mereka juga mengirim data-data transaksi mencurigakan ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu. Kenaikan lebih dari 100% di transaksi keuangan tunai, di transaksi keuangan mencurigakan segala macam. Ini lagi kita dalami. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan sejumlah transaksi ilegal untuk dana kampanye.
Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan dana kampanye itu terindikasi berasal dari illegal mining atau tambang ilegal. Dilansir dari tribunnews.com, kronologi temuan indikasi dana kampanye dari tambang itu bermula saat PPATK menemukan rekening khusus dana kampanye tak bertambah maupun berkurang. Menurut Ivan, aktivitas pembiayaan kampanye justru terlihat dari rekening-rekening lain. Sedangkan rekening dana kampanye politik cenderung flat dan tak bergerak. Transaksi janggal di pihak-pihak lain disebut Ivan mencapai lebih dari 100% dan nilainya triliunan. Ivan menuturkan sejauh ini PPATK telah melakukan pelacakan terhadap dana kampanye pemilu 2024, utamanya yang berkaitan dengan kegiatan kampanye calon presiden dan calon wakil presiden serta partai politik. Kan memang peningkatan yang masif dari transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan misalnya terkait dengan pihak-pihak yang kontestasi yang kita dapatkan namanya kan DPT kan DPT ya, daftar bukan apa tuh DCT DCT ya DCT itu kita dapat ya penyidik tadi seperti misalnya terkait dengan pemilu ini kita dapat DCT kan. Nah dari DCT kita ikuti, kita melihat memang transaksi terkait dengan pemilu ini masif sekali laporannya kepada PPATK. Kenaikan lebih dari 100% di transaksi keuangan tunai, di transaksi keuangan mencurigakan segala macam. Ini lagi kita dalami. Ini pas masa kampanye aja atau gimana? Ya kan kita beberapa kali sampaikan sepanjang pengalaman kita terkait dengan pemilu ini kan RKDK, rekening khusus dana kampanye itu kan harusnya untuk membiayai kegiatan kampanye politik ya. Itu cenderung flat kan, cenderung tidak bergerak transaksinya. Yang bergerak ini justru di pihak-pihak lainnya. Nah ini kan artinya ada ketidaksesuaian bahwa pembiayaan kita kan bertanya pembiayaan kampanye dan segala macam itu biayanya dari mana kalau RKDK-nya tidak bergerak kan. Nah itu kita melihat ada potensi misalnya orang mendapatkan sumber dari hasil ilegal dipakai untuk membantu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut. Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. Dua, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, teknologi berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan. Karena itu termasuk rahasia. Dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik, itu akan jadi persoalan besar.
Karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye, ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami, pertanyaan. Ya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak gitu, bahwa kami harus mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas. Jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan lain itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh. Sekarang dalam PKPU juga tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain. Itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Dari PPATK tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya karena di laporan itu tidak ada. Ya, kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa ya jangan karena itu. Tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu mohon isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan. Jadi PPATK menemukan adanya aliran dana ilegal untuk kampanye. Kalau dari Bapak Presiden ada mungkin himbauan atau ya semua yang ilegal dilihat saja. Kalau nggak sesuai dengan aturan ya pasti ada proses hukum. Instruksinya penguasa penegak hukum supaya sistem pemilu berjalan dengan jujur dan adil dan juga ada temuan. Ya semua harus mengikuti aturan yang ada. Sudah. Presiden Joko Widodo memberikan respon terkait temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Sebelumnya, PPATK menemukan adanya sumber dana ilegal untuk kegiatan kampanye di pemilu 2024. Termasuk diantaranya sumber dana tersebut berasal dari hasil kejahatan lingkungan, khususnya illegal mining atau pertambangan ilegal. PPATK juga menemukan indikasi dana kampanye yang bersumber dari tindak pidana lain. Namun PPATK tidak membeberkan lebih lanjut mengenai tindak pidana yang dimaksud. Menurut Presiden Jokowi, temuan tersebut perlu dilihat apakah sumbernya ilegal atau tidak. Pernyataan itu disampaikan Jokowi selesai meresmikan jembatan Otista di Bogor, Selasa 19 Desember. Jokowi berkata jika ada sumber dana ilegal yang digunakan untuk pemilu, maka akan diproses hukum. Dalam kasus itu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menampik jika PPATK melakukan pengawasan transaksi keuangan untuk kepentingan politik. Ia menegaskan bahwa PPATK melakukan pemeriksaan keuangan untuk menghindarkan pelaku kriminal yang memanfaatkan penyelenggaraan pemilu dengan uang haram. Menurutnya, potensi dana ilegal untuk pembiayaan pemilu tampak dari meningkatnya jumlah transaksi. Kenaikan lebih dari 100% di transaksi keuangan tunai, di transaksi keuangan mencurigakan, segala macam. Ini lagi kita dalami. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan sejumlah transaksi ilegal untuk dana kampanye. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan dana kampanye itu terindikasi berasal dari illegal mining atau tambang ilegal.
Dilansir dari tribunnews.com, kronologi temuan indikasi dana kampanye dari tambang itu bermula saat PPATK menemukan rekening khusus dana kampanye tak bertambah maupun berkurang. Menurut Ivan, aktivitas pembiayaan kampanye justru terlihat dari rekening-rekening lain, sedangkan rekening dana kampanye politik cenderung flat dan tak bergerak. Transaksi janggal di pihak-pihak lain itu disebut Ivan mencapai lebih dari 100% dan nilainya triliunan. Ivan menuturkan sejauh ini PPATK telah melakukan pelacakan terhadap dana kampanye pemilu 2024, utamanya yang berkaitan dengan kegiatan kampanye calon presiden dan calon wakil presiden serta partai politik. Menemukan memang peningkatan yang masif dari transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan misalnya terkait dengan pihak-pihak yang kontestasi yang kita dapatkan namanya kan DPT kan DPT ya, daftar bukan apa tuh DCT DCT ya, DCT itu kita dapat ya penyidik tadi seperti misalnya terkait dengan pemilu ini kita dapat DCT kan. Nah, dari DCT kita ikuti, kita melihat memang transaksi terkait dengan pemilu ini masif sekali laporannya kepada PPATK. Kenaikan lebih dari 100% di transaksi keuangan tunai, di transaksi keuangan mencurigakan segala macam. Ini lagi kita dalami. Ini pas masa kampanye aja atau gimana? Ya kan kita beberapa kali sampaikan sepanjang pengalaman kita terkait dengan pemilu ini kan RKDK, rekening khusus dana kampanye itu kan harusnya untuk membiayai kegiatan kampanye politik ya. Itu cenderung flat kan, cenderung tidak bergerak transaksinya. Yang bergerak ini justru di pihak-pihak lainnya. Nah ini kan artinya ada ketidaksesuaian bahwa pembiayaan kita kan bertanya pembiayaan kampanye dan segala macam itu biayanya dari mana kalau RKDK-nya tidak bergerak kan. Nah itu kita melihat ada potensi misalnya orang mendapatkan sumber dari hasil ilegal dipakai untuk membantu. Selamat siang saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Pusat Pelaporan Dana Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan adanya indikasi dana kampanye pemilu 2024 yang berasal dari sumber ilegal, termasuk diantaranya dari hasil kejahatan lingkungan, khususnya illegal mining atau pertambangan ilegal. Hal itu disampaikan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pada Kamis 14 Desember 2023. Ivan mengatakan PPATK juga menemukan indikasi dana kampanye pemilu 2024 bersumber dari tindak pidana lain. Namun ia tak membeberkan lebih lanjut mengenai tindak pidana yang dimaksud. Selain itu, saudara, Ivan mengatakan PPATK juga sudah melaporkan temuan dugaan transaksi mencurigakan yang berasal dari kejahatan lingkungan kepada aparat penegak hukum. Menurut Ivan, PPATK menemukan peningkatan transaksi janggal mencapai lebih dari 100% terkait pemilu 2024. Transaksi mencurigakan itu terungkap akibat aktivitas janggal pada rekening khusus dana kampanye atau RKDK. Ivan mengatakan seharusnya transaksi melalui RKDK selama masa kampanye marak karena digunakan untuk keperluan elektoral. Akan tetapi, saat ini justru transaksi pada RKDK cenderung datar. Menurutnya, aktivitas transaksi diduga untuk pembiayaan kegiatan kampanye justru marak dari rekening-rekening lain. Ivan menyampaikan saat ini PPATK terus melakukan pelacakan aktivitas transaksi pada rekening terkait kampanye pemilu 2024, termasuk diantaranya yang berkaitan dengan kegiatan kampanye Capres-Cawapres dan partai politik. Mereka juga mengirim data-data transaksi mencurigakan ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu. Kenaikan lebih dari 100% di transaksi keuangan tunai, di transaksi keuangan mencurigakan segala macam. Ini lagi kita dalami. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan sejumlah transaksi ilegal untuk dana kampanye. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan dana kampanye itu terindikasi berasal dari illegal mining atau tambang ilegal. Dilansir dari tribunnews.com, kronologi temuan indikasi dana kampanye dari tambang itu bermula saat PPATK menemukan rekening khusus dana kampanye tak bertambah maupun berkurang. Menurut Ivan, aktivitas pembiayaan kampanye justru terlihat dari rekening-rekening lain. Sedangkan rekening dana kampanye politik cenderung flat dan tak bergerak. Transaksi janggal di pihak-pihak lain
Disebut Ivan mencapai lebih dari 100% dan nilainya triliunan. Ivan menuturkan sejauh ini PPATK telah melakukan pelacakan terhadap dana kampanye pemilu 2024. Utamanya yang berkaitan dengan kegiatan kampanye calon presiden dan calon wakil presiden serta partai politik. Kan memang peningkatan yang masif dari transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan misalnya terkait dengan pihak-pihak yang kontestasi yang kita dapatkan namanya kan DPT kan DPT ya, daftar bukan apa tuh DCT. DCT ya. DCT itu kita dapat. Ya, penyidik tadi seperti misalnya terkait dengan pemilu ini kita dapat DCT kan. Nah, dari DCT kita ikuti, kita melihat memang transaksi terkait dengan pemilu ini masif sekali laporannya kepada PPATK. Kenaikan lebih dari 100% di transaksi keuangan tunai, di transaksi keuangan mencurigakan segala macam. Ini lagi kita dalami. Ini pas masa kampanye aja atau gimana? Ya kan kita beberapa kali sampaikan sepanjang pengalaman kita terkait dengan pemilu ini kan RKDK, rekening khusus dana kampanye itu kan harusnya untuk membiayai kegiatan kampanye politik ya. Itu cenderung flat kan, cenderung tidak bergerak transaksinya. Yang bergerak ini justru di pihak-pihak lainnya. Nah ini kan artinya ada ketidaksesuaian bahwa pembiayaan kita kan bertanya pembiayaan kampanye dan segala macam itu biayanya dari mana kalau RKDK-nya tidak bergerak kan. Nah itu kita melihat ada potensi misalnya orang mendapatkan sumber dari hasil ilegal dipakai untuk membantu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut. Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami harus menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. Dua, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, saya Loli, berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan. Karena itu termasuk rahasia. Dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik, itu akan jadi persoalan besar. Karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan
kewenangan kami pertanyaan ya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak gitu, bahwa kami harus mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas. Jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh. Sekarang dalam PKPU itu tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain. Itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak itu nanti dikejar lagi nih yang ada apa ya jangan karena itu, tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu mohon isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan. Jadi PPATK menemukan adanya aliran dana ilegal untuk kampanye. Kalau dari Bapak Presiden ada mungkin himbauan? Ya, semua yang ilegal dilihat saja. Kalau nggak sesuai dengan aturan, ya pasti ada proses hukum. Instruksinya Pak penegak hukum supaya sistem pemilu berjalan dengan jujur dan setelah ada temuan Ya semua harus mengikuti aturan yang ada. Sudah. Presiden Joko Widodo memberikan respon terkait temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Sebelumnya, PPATK menemukan adanya sumber dana ilegal untuk kegiatan kampanye di pemilu 2024. Termasuk diantaranya sumber dana tersebut berasal dari hasil kejahatan lingkungan, khususnya illegal mining atau pertambangan ilegal. PPATK juga menemukan indikasi dana kampanye yang bersumber dari tindak pidana lain. Namun PPATK tidak membeberkan lebih lanjut mengenai tindak pidana yang dimaksud. Menurut Presiden Jokowi, temuan tersebut perlu dilihat apakah sumbernya ilegal atau tidak. Pernyataan itu disampaikan Jokowi selesai meresmikan jembatan Otista di Bogor, Selasa 19 Desember. Jokowi berkata jika ada sumber dana ilegal yang digunakan untuk pemilu, maka akan diproses hukum. Dalam kasus itu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menampik jika PPATK melakukan pengawasan transaksi keuangan untuk kepentingan politik. Ia menegaskan bahwa PPATK melakukan pemeriksaan keuangan untuk menghindarkan pelaku kriminal yang memanfaatkan penyelenggaraan pemilu dengan uang haram. Menurutnya, potensi dana ilegal untuk pembiayaan pemilu tampak dari meningkatnya jumlah transaksi. Kenaikan lebih dari 100% di transaksi keuangan tunai, di transaksi keuangan mencurigakan, segala macam. Ini lagi kita dalami. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan sejumlah transaksi ilegal untuk dana kampanye. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan dana kampanye itu terindikasi berasal dari illegal mining atau tambang ilegal. Dilansir dari tribunnews.com, kronologi temuan indikasi dana kampanye dari tambang itu bermula saat PPATK menemukan rekening khusus dana kampanye tak bertambah maupun berkurang. Menurut Ivan, aktivitas pembiayaan kampanye justru terlihat dari rekening-rekening lain, sedangkan rekening dana kampanye politik cenderung flat dan tak bergerak. Transaksi janggal di pihak-pihak lain itu disebut Ivan mencapai lebih dari 100% dan nilainya triliunan. Ivan menuturkan sejauh ini PPATK telah melakukan pelacakan terhadap dana kampanye pemilu 2024, utamanya yang berkaitan dengan kegiatan kampanye calon presiden dan calon wakil presiden serta partai politik. Menemukan memang peningkatan yang masif dari transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan misalnya terkait dengan pihak-pihak yang kontestasi yang kita dapatkan namanya kan DPT kan DPT ya
daftar bukan apa tuh DCT. DCT ya. DCT itu kita dapat. Ya, apa? Penyidik tadi seperti misalnya terkait dengan pemilu ini kita dapat DCT kan. Nah, dari DCT kita ikuti, kita melihat memang transaksi terkait dengan pemilu ini masif sekali laporannya kepada PPATK. Kenaikan lebih dari 100% di transaksi keuangan tunai, di transaksi keuangan mencurigakan segala macam. Ini lagi kita dalami. Ini pas masa kampanye aja atau gimana? Ya kan kita beberapa kali sampaikan sepanjang pengalaman kita terkait dengan pemilu ini kan RKDK, rekening khusus dana kampanye itu kan harusnya untuk membiayai kegiatan kampanye politik ya. Itu cenderung flat kan, cenderung tidak bergerak transaksinya. Yang bergerak ini justru di pihak-pihak lainnya. Nah ini kan artinya ada ketidaksesuaian bahwa pembiayaan kita kan bertanya pembiayaan kampanye dan segala macam itu biayanya dari mana kalau RKDK-nya tidak bergerak kan? Nah itu kita melihat ada potensi misalnya orang mendapatkan sumber dari hasil ilegal dipakai untuk membantu. Selamat siang saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Pusat Pelaporan Dana Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan adanya indikasi dana kampanye pemilu 2024 yang berasal dari sumber ilegal, termasuk diantaranya dari hasil kejahatan lingkungan, khususnya illegal mining atau pertambangan ilegal. Hal itu disampaikan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pada Kamis 14 Desember 2023. Ivan mengatakan PPATK juga menemukan indikasi dana kampanye pemilu 2024 bersumber dari tindak pidana lain. Namun ia tak membeberkan lebih lanjut mengenai tindak pidana yang dimaksud. Selain itu, saudara, Ivan mengatakan PPATK juga sudah melaporkan temuan dugaan transaksi mencurigakan yang berasal dari kejahatan lingkungan kepada aparat penegak hukum. Menurut Ivan, PPATK menemukan peningkatan transaksi janggal mencapai lebih dari 100% terkait pemilu 2024. Transaksi mencurigakan itu terungkap akibat aktivitas janggal pada rekening khusus dana kampanye atau RKDK. Ivan mengatakan seharusnya transaksi melalui RKDK selama masa kampanye marak karena digunakan untuk keperluan elektoral. Akan tetapi, saat ini justru transaksi pada RKDK cenderung datar. Menurutnya, aktivitas transaksi diduga untuk pembiayaan kegiatan kampanye justru marak dari rekening-rekening lain. Ivan menyampaikan saat ini PPATK terus melakukan pelacakan aktivitas transaksi pada rekening terkait kampanye pemilu 2024, termasuk diantaranya yang berkaitan dengan kegiatan kampanye Capres-Cawapres dan partai politik. Mereka juga mengirim data-data transaksi mencurigakan ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu. Kenaikan lebih dari 100% di transaksi keuangan tunai, di transaksi keuangan mencurigakan segala macam. Ini lagi kita dalami. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan sejumlah transaksi ilegal untuk dana kampanye. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan dana kampanye itu terindikasi berasal dari illegal mining atau tambang ilegal. Dilansir dari tribunnews.com, kronologi temuan indikasi dana kampanye dari tambang itu bermula saat PPATK menemukan rekening khusus dana kampanye tak bertambah maupun berkurang. Menurut Ivan, aktivitas pembiayaan kampanye justru terlihat dari rekening-rekening lain. Sedangkan rekening dana kampanye politik cenderung flat dan tak bergerak. Transaksi janggal di pihak-pihak lain disebut Ivan mencapai lebih dari 100% dan nilainya triliunan. Ivan menuturkan sejauh ini PPATK telah melakukan pelacakan terhadap dana kampanye pemilu 2024, utamanya yang berkaitan dengan kegiatan kampanye calon presiden dan calon wakil presiden serta partai politik. Kan memang peningkatan yang masif dari transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan misalnya terkait dengan pihak-pihak yang kontestasi yang kita dapatkan namanya kan DPT kan DPT ya. Daftar bukan apa tuh DCT. DCT ya. DCT itu kita dapat. Ya, penyidik tadi seperti misalnya terkait dengan pemilu ini kita dapat DCT kan. Nah, dari DCT kita ikuti, kita melihat memang transaksi terkait dengan pemilu ini masif sekali laporannya kepada PPATK. Kenaikan lebih dari 100% di transaksi keuangan tunai, di transaksi keuangan mencurigakan segala macam. Ini lagi kita dalami. Ini pas masa kampanye aja atau gimana?
Ya kan kita beberapa kali sampaikan sepanjang pengalaman kita terkait dengan pemilu ini kan RKDK, rekening khusus dana kampanye itu kan harusnya untuk membiayai kegiatan kampanye politik ya. Itu cenderung flat kan, cenderung tidak bergerak transaksinya. Yang bergerak ini justru di pihak-pihak lainnya. Nah ini kan artinya ada ketidaksesuaian bahwa pembiayaan kita kan bertanya pembiayaan kampanye dan segala macam itu biayanya dari mana kalau RKDK-nya tidak bergerak kan. Nah itu kita melihat ada potensi misalnya orang mendapatkan sumber dari hasil ilegal dipakai untuk membantu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut. Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. Dua, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, saya Loli, berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan. Karena itu termasuk rahasia. Dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik, itu akan jadi persoalan besar. Karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami pertanyaan ya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak gitu, bahwa kami harus mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas. Jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh. Sekarang dalam PKPU juga tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain. Itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah
hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Dari PPATK tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya, karena di laporan itu tidak ada. Ya, kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu, nanti dikejar lagi nih yang ada apa ya jangan karena itu. Tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu, mohon isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan. Jadi PPATK menemukan adanya aliran dana ilegal untuk kampanye. Kalau dari Bapak Presiden ada mungkin himbauan? Ya, semua yang ilegal dilihat saja. Kalau untuk kegiatan kampanye di pemilu 2024, termasuk diantaranya sumber dana tersebut berasal dari hasil kejahatan lingkungan, khususnya illegal mining atau pertambangan ilegal. PPATK juga menemukan indikasi dana kampanye yang bersumber dari tindak pidana lain. Namun PPATK tidak membeberkan lebih lanjut mengenai tindak pidana yang dimaksud. Menurut Presiden Jokowi, temuan tersebut perlu dilihat apakah sumbernya ilegal atau tidak. Pernyataan itu disampaikan Jokowi selesai meresmikan jembatan Otista di Bogor, Selasa 19 Desember. Jokowi berkata jika ada sumber dana ilegal yang digunakan untuk pemilu, maka akan diproses hukum. Dalam kasus itu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menampik jika PPATK melakukan pengawasan transaksi keuangan untuk kepentingan politik. Ia menegaskan bahwa PPATK melakukan pemeriksaan keuangan untuk menghindarkan pelaku kriminal yang memanfaatkan penyelenggaraan pemilu dengan uang haram. Menurutnya, potensi dana ilegal untuk pembiayaan pemilu tampak dari meningkatnya jumlah transaksi. Kenaikan lebih dari 100% di transaksi keuangan tunai, di transaksi keuangan mencurigakan, segala macam. Ini lagi kita dalam. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan sejumlah transaksi ilegal untuk dana kampanye. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan dana kampanye itu terindikasi berasal dari illegal mining atau tambang ilegal. Dilansir dari tribunnews.com, kronologi temuan indikasi dana kampanye dari tambang itu bermula saat PPATK menemukan rekening khusus dana kampanye tak bertambah maupun berkurang. Menurut Ivan, aktivitas pembiayaan kampanye justru terlihat dari rekening-rekening lain, sedangkan rekening dana kampanye politik cenderung flat dan tak bergerak. Transaksi janggal di pihak-pihak lain itu disebut Ivan mencapai lebih dari 100% dan nilainya triliunan. Ivan menuturkan sejauh ini PPATK telah melakukan pelacakan terhadap dana kampanye pemilu 2024, utamanya yang berkaitan dengan kegiatan kampanye calon presiden dan calon wakil presiden serta partai politik. Menemukan memang peningkatan yang masif dari transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan misalnya terkait dengan pihak-pihak yang kontestasi yang kita dapatkan namanya kan DPT kan DPT ya, daftar bukan apa tuh DCT ya DCT itu kita dapat ya penyidik tadi seperti misalnya terkait dengan pemilu ini kita dapat DCT kan. Nah, dari DCT kita ikuti, kita melihat memang transaksi terkait dengan pemilu ini masif sekali laporannya kepada PPATK. Kenaikan lebih dari 100% di transaksi keuangan tunai, di transaksi keuangan mencurigakan, segala macam. Ini lagi kita dalami. Masa kampanye aja atau gimana? Ya kan kita beberapa kali sampaikan sepanjang pengalaman kita terkait dengan pemilu ini kan RKDK, rekening khusus dana kampanye itu kan harusnya untuk membiayai kegiatan kampanye politik ya. Itu cenderung flat kan, cenderung tidak bergerak transaksinya. Yang bergerak ini justru di pihak-pihak lainnya. Nah, ini kan artinya ada ketidaksesuaian bahwa pembiayaan kita kan bertanya pembiayaan kampanye dan segala macam itu biayanya dari mana kalau RKDK-nya tidak bergerak kan? Nah, itu kita melihat ada potensi misalnya orang mendapatkan sumber dari hasil ilegal dipakai untuk membantu. Selamat siang saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita.
Pusat Pelaporan Dana Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan adanya indikasi dana kampanye pemilu 2024 yang berasal dari sumber ilegal, termasuk diantaranya dari hasil kejahatan lingkungan, khususnya illegal mining atau pertambangan ilegal. Hal itu disampaikan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pada Kamis 14 Desember 2023. Ivan mengatakan PPATK juga menemukan indikasi dana kampanye pemilu 2024 bersumber dari tindak pidana lain. Namun ia tak membeberkan lebih lanjut mengenai tindak pidana yang dimaksud. Selain itu, Saudara, Ivan mengatakan PPATK juga sudah melaporkan temuan dugaan transaksi mencurigakan yang berasal dari kejahatan lingkungan kepada aparat penegak hukum. Menurut Ivan, PPATK menemukan peningkatan transaksi janggal mencapai lebih dari 100% terkait pemilu 2024. Transaksi mencurigakan itu terungkap akibat aktivitas janggal pada rekening khusus dana kampanye atau RKDK. Ivan mengatakan seharusnya transaksi melalui RKDK selama masa kampanye marak karena digunakan untuk keperluan elektoral. Akan tetapi, saat ini justru transaksi pada RKDK cenderung datar. Menurutnya, aktivitas transaksi diduga untuk pembiayaan kegiatan kampanye justru marak dari rekening-rekening lain. Ivan menyampaikan saat ini PPATK terus melakukan pelacakan aktivitas transaksi pada rekening terkait kampanye pemilu 2024, termasuk diantaranya yang berkaitan dengan kegiatan kampanye Capres-Cawapres dan partai politik. Mereka juga mengirim data-data transaksi mencurigakan ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu. Kenaikan lebih dari 100% di transaksi keuangan tunai, di transaksi keuangan mencurigakan segala macam. Ini lagi kita dalami. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan sejumlah transaksi ilegal untuk dana kampanye. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan dana kampanye itu terindikasi berasal dari illegal mining atau tambang ilegal. Dilansir dari tribunnews.com, kronologi temuan indikasi dana kampanye dari tambang itu bermula saat PPATK menemukan rekening khusus dana kampanye tak bertambah maupun berkurang. Menurut Ivan, aktivitas pembiayaan kampanye justru terlihat dari rekening-rekening lain. Sedangkan rekening dana kampanye politik cenderung flat dan tak bergerak. Transaksi janggal di pihak-pihak lain disebut Ivan mencapai lebih dari 100% dan nilainya triliunan. Ivan menuturkan sejauh ini PPATK telah melakukan pelacakan terhadap dana kampanye pemilu 2024, utamanya yang berkaitan dengan kegiatan kampanye calon presiden dan calon wakil presiden serta partai politik. Transaksi terkait dengan pemilu ini masif sekali laporannya kepada PPATK. Kenaikan lebih dari 100% di transaksi keuangan tunai, di transaksi keuangan mencurigakan segala macam. Ini lagi kita dalami. Ini pas masa kampanye aja atau gimana? Ya kan kita beberapa kali sampaikan sepanjang pengalaman kita terkait dengan pemilu ini kan RKDK, rekening khusus dana kampanye itu kan harusnya untuk membiayai kegiatan kampanye politik ya. Itu cenderung flat kan, cenderung tidak bergerak transaksinya. Yang bergerak ini justru di pihak-pihak lainnya. Nah ini kan artinya ada ketidaksesuaian bahwa pembiayaan kita kan bertanya pembiayaan kampanye dan segala macam itu biayanya dari mana kalau RKDK-nya tidak bergerak kan. Nah itu kita melihat ada potensi misalnya orang mendapatkan sumber dari hasil ilegal dipakai untuk membantu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini.
Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut. Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. Dua, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, saya Loli, berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan. Karena itu termasuk rahasia. Dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik, itu akan jadi persoalan besar. Karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami pertanyaannya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak gitu, bahwa kami harus mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas. Jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh. Sekarang dalam PKP itu tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain. Itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Dari PPATK tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya karena di laporan itu tidak ada. Ya, kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti dikejar lagi nih yang ada apa jangan karena itu. Tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu mohon isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan. Jadi PPATK menemukan adanya aliran dana ilegal untuk kampanye. Kalau dari Bapak Presiden ada mungkin himbauan? Ya, semua yang ilegal dilihat saja. Kalau nggak sesuai dengan aturan, ya pasti ada proses hukum. Instruksinya penguat penegak hukum supaya sistem pemilu berjalan dengan jujur dan adil dan juga ada temuan hukum. Ya semua harus mengikuti aturan yang ada. Udah. Presiden Joko Widodo memberikan respon terkait temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Sebelumnya PPATK menemukan adanya sumber dana ilegal untuk kegiatan kampanye di pemilu 2024.
Termasuk diantaranya sumber dana tersebut berasal dari hasil kejahatan lingkungan, khususnya illegal mining atau pertambangan ilegal. PPATK juga menemukan indikasi dana kampanye yang bersumber dari tindak pidana lain. Namun PPATK tidak membeberkan lebih lanjut mengenai tindak pidana yang dimaksud. Menurut Presiden Jokowi, temuan tersebut perlu dilihat apakah sumbernya ilegal atau tidak. Pernyataan itu disampaikan Jokowi selesai meresmikan jembatan Otista di Bogor, Selasa 19 Desember. Jokowi berkata jika ada sumber dana ilegal yang digunakan untuk pemilu, maka akan diproses hukum. Dalam kasus itu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menampik jika PPATK melakukan pengawasan transaksi keuangan untuk kepentingan politik. Ia menegaskan bahwa PPATK melakukan pemeriksaan keuangan untuk menghindarkan pelaku kriminal yang memanfaatkan penyelenggaraan pemilu dengan uang haram. Menurutnya, potensi dana ilegal untuk pembiayaan pemilu tampak dari meningkatnya jumlah transaksi. Kenaikan lebih dari 100% di transaksi keuangan tunai, di transaksi keuangan mencurigakan, segala macam. Ini lagi kita dalam. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan sejumlah transaksi ilegal untuk dana kampanye. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan dana kampanye itu terindikasi berasal dari illegal mining atau tambang ilegal. Dilansir dari tribunnews.com, kronologi temuan indikasi dana kampanye dari tambang itu bermula saat PPATK menemukan rekening khusus dana kampanye tak bertambah maupun berkurang. Menurut Ivan, aktivitas pembiayaan kampanye justru terlihat dari rekening-rekening lain. Sedangkan rekening dana kampanye politik cenderung flat dan tak bergerak. Transaksi janggal di pihak-pihak lain itu disebut Ivan mencapai lebih dari 100% dan nilainya triliunan. Ivan menuturkan sejauh ini PPATK telah melakukan pelacakan terhadap dana kampanye pemilu 2024, utamanya yang berkaitan dengan kegiatan kampanye calon presiden dan calon wakil presiden serta partai politik. Menemukan memang peningkatan yang masif dari transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan misalnya terkait dengan pihak-pihak yang kontestasi yang kita dapatkan namanya kan DPT kan DPT ya, daftar bukan apa tuh DCT ya, DCT itu kita dapat ya penyidik tadi seperti misalnya terkait dengan pemilu ini kita dapat DCT kan. Nah, dari DCT kita ikuti, kita melihat memang transaksi terkait dengan pemilu ini masif sekali laporannya kepada PPATK. Kenaikan lebih dari 100% di transaksi keuangan tunai, di transaksi keuangan mencurigakan, segala macam. Ini lagi kita dalami. Ini pas masa kampanye aja atau gimana? Ya kan kita beberapa kali sampaikan sepanjang pengalaman kita terkait dengan pemilu ini kan RKDK, rekening khusus dana kampanye itu kan harusnya untuk membiayai kegiatan kampanye politik ya. Itu cenderung flat kan, cenderung tidak bergerak transaksinya. Yang bergerak ini justru di pihak-pihak lainnya. Nah, ini kan artinya ada ketidaksesuaian bahwa pembiayaan kita kan bertanya pembiayaan kampanye dan segala macam itu biayanya dari mana kalau RKDK-nya tidak bergerak kan. Nah, itu kita melihat ada potensi misalnya orang mendapatkan sumber dari hasil ilegal dipakai untuk membantu. Selamat siang saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Pusat Pelaporan Dana Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan adanya indikasi dana kampanye pemilu 2024 yang berasal dari sumber ilegal, termasuk diantaranya dari hasil kejahatan lingkungan, khususnya illegal mining atau pertambangan ilegal. Hal itu disampaikan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pada Kamis 14 Desember 2023. Ivan mengatakan PPATK juga menemukan indikasi dana kampanye pemilu 2024 bersumber dari tindak pidana lain. Namun ia tak membeberkan lebih lanjut mengenai tindak pidana yang dimaksud. Selain itu, saudara, Ivan mengatakan PPATK juga sudah melaporkan temuan dugaan transaksi mencurigakan yang berasal dari kejahatan lingkungan kepada aparat penegak hukum. Menurut Ivan, PPATK menemukan peningkatan transaksi janggal mencapai lebih dari 100% terkait pemilu 2024. Transaksi mencurigakan itu terungkap akibat aktivitas janggal pada rekening khusus dana kampanye atau RKDK.
Ivan mengatakan seharusnya transaksi melalui RKDK selama masa kampanye marak karena digunakan untuk keperluan elektoral. Akan tetapi, saat ini justru transaksi pada RKDK cenderung datar. Menurutnya, aktivitas transaksi diduga untuk pembiayaan kegiatan kampanye justru marak dari rekening-rekening lain. Ivan menyampaikan saat ini PPATK terus melakukan pelacakan aktivitas transaksi pada rekening terkait kampanye pemilu 2024, termasuk diantaranya yang berkaitan dengan kegiatan kampanye Capres-Cawapres dan partai politik. Mereka juga mengirim data-data transaksi mencurigakan ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu. Kenaikan lebih dari 100% di transaksi keuangan tunai, di transaksi keuangan mencurigakan, segala macam. Ini lagi kita dalami. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan sejumlah transaksi ilegal untuk dana kampanye. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan dana kampanye itu terindikasi berasal dari illegal mining atau tambang ilegal. Dilansir dari tribunnews.com, kronologi temuan indikasi dana kampanye dari tambang itu bermula saat PPATK menemukan rekening khusus dana kampanye tak bertambah maupun berkurang. Menurut Ivan, aktivitas pembiayaan kampanye justru terlihat dari rekening-rekening lain. Sedangkan rekening dana kampanye politik cenderung flat dan tak bergerak. Transaksi janggal di pihak-pihak lain disebut Ivan mencapai lebih dari 100% dan nilainya triliunan. Ivan menuturkan sejauh ini PPATK telah melakukan pelacakan terhadap dana kampanye pemilu 2024, utamanya yang berkaitan dengan kegiatan kampanye calon presiden dan calon wakil presiden serta partai politik. Kan memang peningkatan yang masif dari transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan misalnya terkait dengan pihak-pihak yang kontestasi yang kita dapatkan namanya kan DPT kan DPT ya, daftar bukan apa tuh DCT ya, DCT itu kita dapat ya penyidik tadi seperti misalnya terkait dengan pemilu ini kita dapat DCT kan. Nah, dari DCT kita ikuti, kita melihat memang transaksi terkait dengan pemilu ini masif sekali laporannya kepada PPATK. Kenaikan lebih dari 100% di transaksi keuangan tunai, di transaksi keuangan mencurigakan, segala macam. Ini lagi kita dalami. Ini pas masa kampanye aja atau gimana? Ya kan kita beberapa kali sampaikan sepanjang pengalaman kita terkait dengan pemilu ini kan RKDK, rekening khusus dana kampanye itu kan harusnya untuk membiayai kegiatan kampanye politik ya. Itu cenderung flat kan, cenderung tidak bergerak transaksinya. Yang bergerak ini justru di pihak-pihak lainnya. Nah ini kan artinya ada ketidaksesuaian bahwa pembiayaan kita kan bertanya pembiayaan kampanye dan segala macam itu biayanya dari mana kalau RKDK-nya tidak bergerak kan. Nah itu kita melihat ada potensi misalnya orang mendapatkan sumber dari hasil ilegal dipakai untuk membantu.